Salam damai, salam bahagia selalu. Ketemu lagi dengan Cak Don, tukang membaca pengalaman rohani teman. Sebenarnya ini masih ada terusannya buku yang kemarin. Cuma di bab 2 itu ternyata dikasih kronologinya sampai buku ini terbaca. Jadi saudaraku, buku ini terbaca ya teman saya membaca yang di sana, tangannya yang di bawah ngetik begitu, atau kadang-kadang diketikkan teman. Jadi yang baca ada yang ngetik, gitu aja proses buku ini turun atau proses buku ini jadi. Dan hari ini kita mau melanjutkan yang kemarin tentang reinkarnasi di bab 2 di buku itu. Oke, kita baca dulu kronologinya. Hari Rabu 15 Desember 2021 pukul 03.00 WIB. Kronologi. Saya bertanya kepada Dewi Saraswati. Jadi teman saya ketemu dengan Dewi Saraswati dan teman saya bertanya, buku yang kedua itu membahas tentang apa? Kemudian Dewi Saraswati menjawab, ya, buku kedua lebih membahas tentang cerita-cerita reinkarnasi atau proses pasca diturunkannya sosok reinkarnasi. Saya bertanya lagi, teman saya maksudnya, tadi apa yang dikatakan oleh Raga, apakah Raga itu termasuk sosok reinkarnasi juga? Apakah itu juga ada informasinya? Dewi Saraswati pun menjawab, kalau tentang Raga itu bukan di wilayah Tuhan. Kemarin buku ini kan didapatkan di wilayah Tuhan kan? Kata Saraswati, kalau tentang Raga itu bukan di wilayah Tuhan. Kemungkinan adanya di wilayah Jalil. Dan sebenarnya banyak referensi tentang reinkarnasi. Karena mereka yang sadar bahwa mereka adalah Raga reinkarnasi, maka mereka dapat menceritakan kisah reinkarnasinya. Tapi belum tentu buku tersebut dapat dipercaya oleh orang. Ya sudah, mari kita membaca buku yang kedua. Jadi perkiraannya si Saraswati, buku ini juga nggak dipercaya orang. Ada yakin banget. Mungkin terutama orang-orang yang di agamanya tidak menceritakan tentang reinkarnasi secara khusus. Mungkin Tuhan yang membicarakan ini kan ada Tuhan-Tuhan yang tertarik dengan reinkarnasi. Ada Tuhan-Tuhan yang tidak tertarik. Bahkan Tuhan sekarang ada sebagian Tuhan yang juga barusan tahu tentang reinkarnasi, walaupun pernah dengar. Itu kronologinya. Nah, sekarang muncul sebuah tulisan jawaban-jawaban reinkarnasi. Apa ya kira-kira isinya? Isinya itu kalau lihat judul jawaban-jawaban reinkarnasi, ya biarkan pikiran kita melayang dulu. Karena mungkin kita yang barusan tahu tentang buku reinkarnasi. Kalau mungkin orang Hindu juga tahu tentang reinkarnasi ini. Ya kayaknya lebih banyak tahu banyak hal mungkin. Apakah reinkarnasi itu versi yang didapatkan dari langit atau reinkarnasi yang berdasarkan dari kesimpulan-kesimpulan manusia, atau reinkarnasi yang dapat
jawaban dari Tuhan-Tuhan yang mereka percayai, ya kita nggak tahu. Kalau toh itu ada informasi yang bisa melengkapi, ya nggak apa-apa, cuma kita mengcrosskan. Tapi jawaban Saraswati, buku ini nggak semua orang lain itu bisa mempercayai, karena orang lain tidak pada bidangnya, karena ini sesuatu yang baru, maka sulit bisa diterima kebanyakan orang. Buku yang dikarang oleh para Tuhan akan menceritakan tentang apa saja yang terjadi di alam terhadap pasca turunnya reinkarnasi. Cerita-cerita reinkarnasi tersebut disampaikan menurut pengamatan dari para Tuhan saja. Nah, Tuhan juga mengamati orang-orang yang memakai raga reinkarnasi ini memang dipantau sama Tuhan. Apa yang terjadi di alam ketika raga lama yang terreinkarnasi itu turun ke bumi atau ke alam. Memang buku ini diambil dari para Tuhan. Nah, para Tuhan ini yang dimaksud bukan Mahadewa atau Siwa, Wisnu atau Krishna atau Brahma. Brahma itu tahu turunan bumi kan enggak ya? Jenenge Brahma tok. Memang Brahma ini satu adalah nama lain dari Jalil. Katanya pecahan tua di buku ini dari Jalil tua, dan itu yang paling tahu tentang bagaimana alam itu tercipta, paling sering menyaksikan si Brahma ini. Bahkan Brahma sudah mencapai puncak pencarian kehidupan kalau Brahma ini, karena Brahma sudah lebih banyak menguasai wilayah utas dibandingkan dengan dalil-dalil yang lain. Tapi nggak apa-apa, orang Hindu mempercaya itu sebagai Tuhannya, itu sah-sah aja. Yang penting kita tidak antipati dengan mereka. Itu jalan kehidupan aja. Ya. Ada Tuhan yang mereka percaya, silakan. Agama yang lain mempercayai tentang Tuhan, silakan. Dan bukti tentang kebenaran Tuhan masih dalam perjalanan. Ya, kita harusnya mencari di alam Tuhan. Harusnya seperti itu. Jadi informasi yang masuk di kita jangan ditelan mentah-mentah, tapi coba informasi yang kalian dapatkan, entah kalian dari agama manapun, dari kepercayaan apapun, cobalah buktikan secara rohani. Karena dalam tubuh kita ini kan dibagi dua, ada panca indera jasmani, ada panca indera rohani. Karena konsep-konsep itu didapat dari rohani, ya carilah secara rohani. Bagaimana cara mencarinya? Aktifkan indera rohani. Dalam hidup jangan sampai indera jasmani aja yang lebih dominan dalam hidup kita. Karena kita diciptakan ada jasmani, ada rohani. Harusnya dua bagian besar itu diaktifkan indranya. Yang diaktifkan indranya apakah jadi indrajit gak tahu. Itu guyon aja. Nah, ini untuk saran aja. Tapi lagi-lagi sadari bahwa kita diciptakan Tuhan, ada jasmani dan rohani. Untuk membuktikan sebuah kebenaran, silakan rohani melakukan perjalanan, yang jasmani menganalisa perjalanan itu dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah diterima sebelumnya. Artinya ketika diterima oleh jasmani, kok ada pertentangan secara rohani. Menurut saya
jasmani ditiadakan dulu, analisa dulu pengalaman rohani, karena pengalaman itu guru yang paling berharga. Kalau yang jasmani itu belum tentu kamu sama memahami seperti penulisnya, itu yang harus kalian sadari. Harusnya kita kolaborasi antara jasmani dan rohani untuk membuktikan sebuah kebenaran. Harus perlu ada banyak experience dari seseorang. Jadi jangan satu experience, setelah itu kamu meyakini bahwa itu benar adanya. Karena masing-masing orang mempunyai perjalanan yang berbeda. Ketika terjadi perjalanan berbeda, kamu dengarkan, setelah itu kita olah, kita analisa titik benarnya di mana. Harusnya seperti itu kalau kita menjadi seorang ilmuwan sejati. Jangan hanya mengandalkan kemampuan indera jasmani saja. Begitu juga jangan mengandalkan indera rohani saja, karena harus balance antara indera jasmani dan indera rohani, itu harus balance, harus ada keseimbangan. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Itu masih menurut pandangan saya. Ketika saya membaca begini, mungkin perlu ada penjelasan sedikit. Walaupun penjelasan itu belum tentu benar adanya. Tapi kalian punya otak jasmani, punya otak rohani. Baru tahu ya, ada otak jasmani, ada otak rohani. Kalau kepingin tahu ya tentang dirimu, memang harus datang kepada Tuhanmu. Mungkin akan dijelaskan oleh Tuhanmu. Nah, di Al-Quran sendiri kan ya katanya itu menjadi kitab suci bagi pemeluknya. Di sana juga disebutkan di surat Ar-Rum ayat 8. Nah, kalau kamu ingin mengetahui tentang dirimu, sejatinya dirimu, atau mengenal bagaimana alam ini sesungguhnya, maka kamu harusnya ketemu Tuhan. Tapi di surah Ar-Rum itu dikatakan wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Itu ditutup seperti itu. Sesungguhnya kebanyakan manusia amat mengingkari pertemuan dengan Tuhan. Ketika kamu mengingkari pertemuan dengan Tuhan, maka kamu sulit untuk tahu tentang jati dirimu, tentang alam ini diciptakan. Bagaimana alam ini? Nah, kuncinya untuk mengetahui tentang dirimu dan alam, maka kalian harus percaya terhadap pertemuan dengan Tuhan. Tapi kenyataannya banyak orang yang tidak percaya ketemu Tuhan, sehingga sulit untuk mencari jati diri dan bagaimana alam ini diciptakan sesuai dengan kodratnya Tuhan. Begitu saudaraku. Terlalu banyak penjelasan ya. Penjelasannya nggak ada hubungan reinkarnasi lagi. Kalau diurut-urut ya ada reinkarnasi. Nah, nanti untuk mempelajari tentang dirimu yang terreinkarnasi atau tidak, ya ketemu Tuhan, ketemu petugas-petugas Tuhan ya. Ada yang kemarin ada 3 pos itu, maka kamu tahu bagaimana sesungguhnya reinkarnasi itu. Kami yang dari mulai kecil dari Islam memang nggak ada kepercayaan tentang reinkarnasi ini. Tapi apa salahnya kita memahami tentang reinkarnasi? Boleh jadi kita akan mengenal tentang kehidupan lebih dalam. Begitu saudaraku. Ya, jangan marah ketika penjelasan ini tidak cocok dengan buku yang kalian pahami selama ini. Tapi perlu diketahui, buku yang kalian pahami selama ini itu dari manusia atau bukan. Kalau nyata-nyata buku itu dari Tuhan, ya kita analisa kalau itu sesuatu yang tidak kalian percayai sebelumnya. Karena memang butuh ngolah secara khusus. Orang-orang tertentu ada istilah prana, ada istilah cakra,
apa kaitannya dengan reinkarnasi, orang itu yang raganya raga reinkarnasi dengan ciptaan yang baru, cakranya itu berbeda atau tidak. Mungkin ini bisa dipelajari orang-orang yang ngerti tentang prana atau cakra itu, boleh jadi. Tapi saya sendiri nggak tahu tentang yang begitu-begituan, karena saya lebih, ya, hidup itu lebih disimpelkan, lebih disederhanakan. Tapi kalau ada yang mempelajari seperti itu, saya senang juga mendengarnya. Oke, kita lanjutkan pembacaannya. Para Tuhan memantau ulang terhadap apa yang sudah dilaksanakannya terhadap proses reinkarnasi. Jadi di sini para Tuhan mencoba memantau ulang ketika pelaksanaan proses reinkarnasi itu kayak apa, dan diamati. Ada satu kesalahan, ada yang perlu ditata ulang sehingga raga reinkarnasi itu cocok dengan alam, terjadi keseimbangan di alam atau tidak. Mungkin itu diamati oleh para Tuhan. Dengan proses berlangsungnya reinkarnasi, Maha Berisi tidak mengharapkan apapun. Maha Berisi hanya membantu dan menyepakati apa yang telah direncanakan oleh para jalil. Ingat, para jalil ini termasuk penggagas atau pencetus tentang reinkarnasi. Kalau Maha Berisi ini memang kayaknya tidak mengharapkan apapun, dia hanya membantu dan menyepakati yang sudah direncanakan oleh para jalil. Jadi ide awal itu bukan dari Tuhan, ide awal itu dari para jalil dan sedikit para dewa. Para dewa kemungkinan semuanya juga para jalil juga. Cuma kalau saya sebutkan para jalil, kayaknya kurang bisa terpahami dengan baik bagi mereka yang sudah tahu tentang reinkarnasi. Karena versi reinkarnasi ini dibahas lebih jelas pada agama Hindu. Menurut saya seperti itu. Agama Islam tidak membahas secara detail tentang reinkarnasi ini. Begitu juga dengan agama yang lain. Itu sepengetahuan saya. Saya memang nggak tahu tentang apakah di agama Katolik ada Protestan, ya Buddha, itu membahas secara rinci tentang reinkarnasi, atau Konghucu, atau Tao, atau Zoroaster, atau Baha'iyah, atau agama-agama yang diakui dunia. Kalau di Indonesia kan cuma 6 agama ya yang diakui, nggak tahu 6 agama atau 5 agama. Berapa agama, Bu Sulis? Oh, ditinggal masa. Oh, 5. Oh. Kalau sama Konghucu, sekarang Konghucu juga diakui. Ya, diakui. 6 berarti ya. Oke. Kayaknya begitu, padahal agama-agama di dunia itu banyak agama. Kalau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu masuk agama sih. Ya, kepercayaan, bukan agama. Dan biasanya agama dan aliran kepercayaan, biasanya begitu ya. Kalau konteks hukum yang sudah tertulis di buku-buku hukum, mungkin seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian menurut para Tuhan, proses turunnya raga yang lama ada yang dikatakan membantu. Sekali lagi, kemudian menurut para Tuhan, proses turunnya raga yang lama ada yang dikatakan membantu, dan ada pula yang mengatakan masih butuh penyesuaian. Sebab baik raga baru maupun raga lama mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Jadi ada raga baru dimasuki oleh raga lama, ada yang membantu raga barunya,
dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, sebaiknya memang raga lama dan raga baru itu menemukan titik temu. Kamu raga lama yang mempunyai karakter kehidupan kayak apa, raga baru diciptakan sesuai dengan masa yang sekarang ini. Kadang-kadang raga lama itu tidak cocok dengan masa yang sekarang ini. Tapi menurut keterangan, raga lama itu dididik ulang, ada perubahan ulang, ada pertimbangan ya. Di situ dibimbing ulang. Setelah itu dikasih tahu tentang masa di mana dia diturunkan itu terpelajari dulu. Lalu jangan-jangan yang kepingin cepat-cepat belum mempelajari masa depan, akhirnya dia kacau ketika diturunkan di alam. Harusnya dia harus mempelajari dulu masa-masa yang akan datang, terutama masa pada saat dia diturunkan di alam. Gitu. Itu menurut pemahaman saya, saudaraku. Entah kalian bisa memahami apa, soalnya bagi saya reinkarnasi ini sesuatu yang dulu tidak saya percayai, tapi sekarang saya kan menjadi Islam apa kemarin bahasanya? Islam abal-abal. Kalau Islam yang sesungguhnya kemungkinan tidak mempercayai reinkarnasi, tapi saya juga nggak tahu. Saya belum banyak bicara dengan tokoh-tokoh agama. Tapi di kalangan NU sudah mulai percaya seperti itu di kalangan NU. Tapi di kalangan Muhammadiyah atau Islam yang lain, Ahmadiyah, Wahidiyah, Siddiqiyah, dan iya yang lain, itu saya belum pernah membahas khusus tentang reinkarnasi ini. Nah, baru ada turun buku seperti ini dari pengalaman teman yang mendapatkan tulisan itu. Wow, reinkarnasi asik kali ya kalau kita tahu tentang reinkarnasi yang sesungguhnya. Kita awal-awalnya juga ragu, kok reinkarnasi? Teman saya malah bertemu dengan sosok yang kemungkinan dianggapan orang Hindu adalah orang Hindu. Saya nggak tahu persis tentang Dewi Saraswati ini. Konon ceritanya Dewi Saraswati ini adalah lambang ilmu pengetahuan. Jadi Dewi yang merupakan lambang ilmu pengetahuan. Kalau bahasa Islamnya ya, mungkin itu Khidir. Kalau orang Islam, kayak ilmu pengetahuan ada di Khidir. Nah, kalau di Hindu kayak ilmu pengetahuan itu ada di Dewi Saraswati. Begitu saudaraku, sah-sah aja ya. Ketika kamu tidak mengatakan sah, nggak benar, berarti kamu sudah menutup ilmu Tuhan yang diturunkan kepada agama yang lain, kepada manusia yang lain. Kalau saya percaya aja ya. Kalau itu sebuah ilmu pengetahuan, kenapa tidak saya pahami? Harusnya ya saya pahami. Boleh jadi apa yang saya pahami di Islam ini ada tambahan pemahaman. Ikhtilaful ulama'i rahmatun, perbedaan orang-orang yang ahli ilmu itu adalah rahmat. Manakala kamu bisa menampung mereka dan kita olah menjadi satu konsep kehidupan yang bagus ke depannya, maka ini saya katakan rahmat. Jadi jangan sampai perbedaan ahli ilmu itu bisa ulama itu bisa dari orang Hindu, bisa dari orang Buddha, bisa dari orang Islam. Tapi ketika orang menceritakan tentang ulama, seakan-akan itu adalah tokoh agama bagi orang Islam. Ya, ulama itu kan ahli ilmu, bukan ulama agama. Kalau ulama agama ya tetap agama manapun, siapapun yang menjadi pedanda, menjadi romo, menjadi pendeta, menjadi kiai, itu ya juga ulama. Nah, itu memang belum ada satu pembahasan khusus antar umat beragama. Contohnya pembahasan tentang reinkarnasi, mungkin ini nggak dibahas
karena di dalam Islam belum ada pembahasan secara khusus tentang reinkarnasi ini. Ini selama pengetahuan saya, sependek pengetahuan saya seperti itu. Jadi nggak tahu kalau ada dari agama Islam pernah membahas dari reinkarnasi. Reinkarnasi yang jeluntrut. Kalau di Al-Quran cuma bahasanya secuil tapi diperpanjang banget, padahal itu cuma satu ayat. Boleh jadi ada beberapa ayat tapi saya sudah nggak terlalu memahami. Apalagi tadi pagi saya memahami surat Muhammad ayat 4 ya. Aduh, ngeri banget. Itu pemahaman orang-orang ketika terhadap orang kafir itu harus disembelih atau apa ya? Dipancung bahasanya, padahal itu dipukul. Tapi dipahami orang-orang dipancung. Jadi saya melihat satu berita itu, ya Allah, orang disembelih dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak apa ini ya? Masa sih Tuhannya orang Islam itu begitu kejamnya terhadap orang yang tidak sepemahaman? Ngeri. Kalau ingat ya seperti itu. Ya tolonglah ajaran Islam itu ajaran rahmatan lil alamin, memberikan kesempatan orang itu bisa berbuat baik. Kalau memang itu menghalangi ya cobalah berdialog terlebih dahulu, jangan langsung dihukumi, langsung dipancung. Padahal bukan pancung, harusnya itu dipukul setelah itu ditawan. Nah coba itu dibuka di surat Muhammad di ayat 4 itu ada. Satu duanya memang aduh, apakah ini benar-benar bahasa Tuhan atau tidak ya? Ngeri deh kalau saya membaca kitab suci Al-Quran yang dianggap oleh pemeluknya itu sebagai pedoman hidup. Kalau itu masuk betul, dunia ini nggak akan aman. Orang yang tidak sepahaman akan disembelih begitu saja. Jadi nggak tahu yang disembelih akan terjadi reinkarnasi secara cepat atau tidak. Nggak tahu Tuhannya rasanya kayak apa melihat konsepnya disembelih dengan oleh konsep Tuhan yang lain. Ya semoga hidayah ada di saudara-saudara kita. Tolonglah ketemu Tuhan dulu. Apa yang kalian lakukan itu konfirmasikan kepada Tuhan. Jangan pemahaman yang lama kalian pakai. Hari ini Tuhan masih bisa berbicara, bisa diajak dialog, bisa menjawab permasalahan kalian. Apakah pemahaman kalian itu benar di mata Tuhan? Coba dikonfirmasi ulang. Itu hemat saya seperti itu, saudaraku. Janganlah menodai agama Islam atau agama yang lain, jangan menodai agamanya sendiri. Saya yakin seluruh ajaran agama itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan cinta kasih, mengajarkan rahmatan lil alamin, seperti itu. Mereka yang mengajarkan rahmatan lil alamin, yaitu yang saya anggap ajaran Tuhan. Kalau mereka yang mencoba menerjemahkan agama dengan kekerasan, saya pikir itu bukan ajaran Tuhan. Itu menurut pendapat saya. Silakan kalian mempunyai pendapat apa, terserah aja. Oke, itu sedikit melenceng. Kita membahas apa tentang reinkarnasi. Kembali ke laptop. Saya baca ulang lagi. Kemudian menurut para Tuhan, proses turunnya raga yang lama, ada yang dikatakan membantu dan ada pula yang mengatakan masih butuh penyesuaian. Raga lama dengan raga baru. Ada raga lama itu bisa membantu dengan raga baru. Sebab baik raga baru maupun raga lama mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Bukan berarti walaupun Maha Berisi telah menyampaikan bahwa raga lama memberikan dampak yang baik. Namun pendapat dari Maha Berisi bisa saja dilemahkan karena raga reinkarnasi pun juga memiliki kelemahan. Raga baru
juga memiliki kelemahan. Lah kelemahan itu apa yang seperti saya ceritakan di depan, boleh jadi raga lama itu tidak tahu tentang keadaan zaman sekarang ini. Akhirnya cerita tentang masa lalu aja. Kan ada kasus-kasus reinkarnasi itu selalu menceritakan pengalaman yang lalu. Nabi-nabi, wali-wali, Iya, musim iya itu. Bisa begitu. Raga baru juga memiliki kelemahan karena nggak mempunyai pijakan awal. Mungkin raga baru ini dari kelemahannya apa? Kadang-kadang kalau nggak segera beradaptasi dengan zaman, raga baru itu biasanya mempunyai kelemahan itu kayak sakit-sakitan atau apa, itu seperti itu. Jadi sulit untuk bisa mengkondisikan dengan keadaan bumi. Tapi karena mereka diseleksi, kemungkinan raga baru juga dikasih kemampuan. Kadang-kadang brosot itu apa ya? Guru waya mudun brosot. Raga reinkarnasi memiliki kesempatan yang sama dengan raga baru saat mereka diturunkan ke bumi. Kesempatannya apa? Dia sama-sama menghuni di alam. Masing-masing melakukan perjuangannya. Saat berada di alam, semuanya akan menjalankan tugas masing-masing di alam tersebut. Mungkin raga baru ada tugas baru. Kalau raga lama menyelesaikan tugas lama yang belum selesai diselesaikan pada saat memasuki raga baru. Semuanya akan menjalankan tugas masing-masing di alam tersebut. Saat berada di alam, semuanya akan menjalankan masing-masing melakukan perjuangannya ya. Sorry, saya baca mulai awal. Raga reinkarnasi memiliki kesempatan yang sama dengan raga baru. Saat mereka diturunkan ke bumi, masing-masing melakukan perjuangannya. Raga lama juga melakukan perjuangan, raga baru juga melakukan perjuangan. Saat berada di alam, semuanya akan menjalankan tugas masing-masing di alam tersebut. Raga lama maupun raga baru memiliki awal yang sama untuk menjalankan proses tersebut. Jadi starter podo. Jadi jangan sampai dikuasai oleh raga lama aja. Ayo kita sama-sama beradaptasi di dunia sekarang. Kalian raga lama yang pernah hidup, mestinya kalian nggak perlu kaget-kaget juga. Nah, itu perlu ada kompromi antara raga baru dengan raga lama. Mereka yang diturunkan sebagai raga reinkarnasi juga mempunyai kesempatan dan ketentuan yang sama saat berada di bumi atau alam. Jadi mempunyai kesempatan dan ketentuan yang sama. Ketentuan yang sama itu apa ya? Mungkin beradaptasi, atau ketentuan yang sama mungkin juga dia menjalankan tugas di bumi masing-masing. Satu ada tugas baru, yang lama mungkin menyelesaikan tugas yang lama yang belum sempat diselesaikan di masa dia hidup. Mereka yang diturunkan di bumi wajib melakukan proses pelaksanaan pengembangan dan pembenahan bumi. Ini proses pelaksanaan pengembangan dan pembenahan di bumi. Jadi raga lama juga melakukan pengembangan yang sama dengan raga baru dan melakukan pembenahan bumi. Nah, ini harus dipahami, baik itu raga baru atau raga lama, atau cukup raga baru. Jadi kalian diturunkan ke bumi ini untuk melakukan pengembangan dan pembenahan bumi. Itu yang harus kalian sadar. Jangan sampai ketika kalian diturunkan ke bumi lupa akan tugas kalian di muka bumi. Kenapa Tuhan menurunkan
kalian ke bumi. Kalian turun ke bumi ini adalah mengemban tugas melakukan pembenahan bumi, bukan merusak bumi. Begitu saudaraku, kalau ini segera disadari, maka bumi ini juga nyaman ditempati oleh orang-orang yang sadar kenapa diturunkan ke bumi. Minimal kalian mengingat Tuhanmu, maka itu juga terjadi pengembangan dan pembenahan bumi. Minimal itu, selalu minta bimbing kepada Tuhanmu. Itu sama juga melakukan pembenahan bumi. Dan bumi itu suka dengan energi Tuhan, ya, energi Tuhan yang mau melakukan pembenahan di bumi. Itu suka banget sih bumi ini. Maka ketika itu terjadi, maka bumi akan terjadi permajaan. Ingat, bumi itu tidak akan pernah tua, tapi selalu akan diremajakan, juga tergantung oleh penduduk bumi. Penduduk bumi itu mau merusak atau melakukan pembenahan, nah, itu tergantung penduduk bumi. Tapi kalau bumi protes, hilangkan aja orang-orang yang merusak bumimu, Tuhan, mungkin orang itu akan dibinasakan juga oleh bumi. Bumi tahu siapa-siapa yang paham tentang diturunkannya ke bumi dan yang tidak. Mungkin kelamaan suatu saat bumi juga memohon kepada Tuhan agar mereka yang berjalan di muka bumi ini, kalau nggak bisa disadarkan, tolong didaur ulang aja Tuhan, daripada merusak yang lebih parah lagi. Next. Mari mencari tahu tentang perbedaan sebuah perjalanan antara raga baru dan raga reinkarnasi. Kita diajak untuk mencari tentang perbedaan perjalanan antara raga baru dan raga reinkarnasi. Oke, kita fokus pada raga baru. Mempunyai sebuah kesempatan untuk berjalan di bumi, dan dia lebih banyak dikaruniai oleh ilmu murni yang telah diajarkan Tuhan kepadanya. Ini harus disadari, ya, karena raga baru itu ternyata dikaruniai oleh ilmu murni yang telah diajarkan Tuhan kepadanya. Kalau raga baru, dia lebih banyak menerima hawa baru, hawa Tuhan yang telah diajarkan kepadanya. Ini artinya anak kecil itu sebenarnya lebih banyak ilmu murni. Itu makanya mulai kecil sudah dihubungkan dengan Tuhannya, agar dia mendapatkan ilmu murni Tuhan. Jangan sampai mulai kecil sudah ditawarkan dengan YouTube, akhirnya lupa, itu menutup ilmu murni Tuhan. Kecuali anak itu berada di wilayah orang-orang yang selalu ketemu dengan Tuhan atau menjadi pengabdi Tuhan. Tapi itu pun belum bisa maksimal untuk mendapatkan ilmu murni dengan Tuhan, karena nggak semua pengabdi Tuhan itu, tanda kutip pengabdi Tuhan, tidak semuanya memahami akan hal ini, karena akan lebih ringan lagi, ya, biar tidak mengganggu pengabdian, anak itu disodori dengan HP. Cukup jadi pembahasan iso langgeng. Akhirnya dia untuk mendapatkan ilmu Tuhan, tapi anaknya mendapatkan halangan-halangan untuk menerima ilmu Tuhan. Apa meneh? ML, FF, Candy Crush. Senangnya Umi. Ngurung nggak Umi? Yuk Kak.
Oleh karena itu, saat dia diturunkan di muka bumi, mereka siapa? Raga baru. Sebenarnya dia harus didampingi oleh sosok lama yang akan menjelaskan tentang perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, didampingi oleh sosok lama asik. Ya, dia akan diceritakan tentang perkembangan dari zaman ke zaman. Kadang-kadang kamu ketika bercerita tiba-tiba ingat masa lalu, tiba-tiba aja ingat, padahal nggak pernah dipelajari. Dan itu yang mungkin sosok yang lama itu menceritakan tentang masa lalunya kepada raga baru. Jika dia raga baru dan didampingi oleh raga baru juga, maka energi menjadi tidak mudah ternetralisir. Jadi raga baru didampingi oleh raga baru juga. Oh, gitu ya. Tidak mudah. Ya, angel ternetralisir. Angel bimbingan. Wah, ini Umi harus bercerita ini. Nah, Umi kan beda lagi. Jiwa yang dijadikan raga baru. Ini cerita tentang raga baru. Oke, berikutnya, di alinea berikutnya. Sedangkan apabila raga lama yang melakukan perjalanan di muka bumi, dia memang menjadi sosok yang dapat beradaptasi dengan zaman atau masa saat itu. Bahkan seakan-akan mereka dapat memahami suasana masa-masa sebelumnya. Itu ya raga lama. Akan tetapi kelemahannya, dia belum seberapa mahir untuk memahami ilmu murni dari Tuhan pada masa tersebut. Kelemahannya di situ. Untuk memahami ilmu murni lumayan sulit, kalau raga baru mudah. Kecuali apabila raga lama dapat terhubung dengan Tuhan secara langsung. Nah, ada pengecualian. Kecuali apabila raga lama dapat terhubung dengan Tuhan secara langsung, posisi dan fasilitas mereka akan sama juga dengan raga yang baru. Jadi sebelumnya raga lama itu sudah terbiasa terhubung dengan Tuhan dan diturunkan pakai raga baru. Ingat, pada zaman-zaman sahabat itu enggak semuanya bisa terhubung dengan Tuhan yang baik. Akhirnya untuk bisa terhubung dengan Tuhan yang baik harusnya nunut dari raga baru. Nah, karena kalau seperti itu lumayan agak sulit untuk disadarkan raga lama itu. Makanya kalau kamu ketemu dengan raga lama kamu, misalkan kamu dimasuki oleh raga reinkarnasi, tanyakan dulu apakah raga lama itu juga sering ketemu Tuhan atau tidak. Sudah seberapa mengenal Tuhan. Alinea berikutnya, begitu pula raga yang baru akan dipadukan dengan raga yang lama agar mereka dapat bersama-sama melanjutkan perjalanan di muka bumi atau alam. Makanya raga yang baru dipadukan dengan raga yang lama agar mereka dapat bersama-sama melanjutkan perjalanan di muka bumi atau alam. Makanya perlu ada kesepakatan raga baru dengan raga lama. Raga lama ini bukan satu sosok bagian dirimu yang rohani, beda. Ada bagian dirimu yang rohani itu ada, yang terutama yang raga baru ada bagian rohani sendiri. Nah, itu juga ada bagian raga tersendiri. Maka kalian bisa memahami raga lama dulu, ada enggak di dalam dirimu raga lama. Nah, untuk bisa mengetahuinya dengan baik,
maka kamu harus percaya ketemu Tuhan dulu, baru mencari apakah di dalam dirimu ada raga lama atau tidak. Nah, kalau ada berarti salah satu di dalam dirimu ada raga reinkarnasi. Wis dawa ya? Sudah 1 jam. Kok kerasa? Wah, Sudah 1 jam. iya jam 9. Cik, pirang halaman? Oh, sih. Ya, kita banyak judul. Dawa tapi. Oh, sak lebat tok. Iku 3 slide gitu. Tapi enak dijelaskan doang. Hah? Enak dijelaskan doang. Oh, ngono ta. Ya makane dawa kudu gak dawa-dawa macane. Ya, sakmono ae yo. Diimit-imit itu sesuatu yang baru jangan digeradak. Kalau digeradak itu nggak enak. Ini sesuatu yang baru. Hah? Kadang apa ya dikerawat apa. Oh, ini pas lagi Santai. nggak digeradak. Kan enak begini. Iya ada. Betul, betul. Nah, iya makanya. Harus jual mahal. Hah? Jual Iya mahal. betul jual mahal. Oke, saran saya jual mahal dulu karena ini ilmu baru. Bukan karena jual mahal saudaraku. Karena saya juga kepingin memahami sesuatu yang baru ini dengan teliti banget. Ya biar bisa masuk sesuatu yang baru ini. Apalagi ini didapatkan dari pengalaman rohani. Kayaknya ada buku yang asik deh. Kalau itu berdasarkan pengalaman rohani. Kalau dibaca percepat, akhirnya memahaminya kurang profesional, ngawur. Begitu saudaraku. Harap bersabar, pembahasan reinkarnasi ini memang ini terpaksa, nggak perlu saya baca banyak-banyak, dikit aja, yang penting bisa masuk, baru kita lanjutkan pada termin berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa mempelajari pengalaman rohani teman saya ini dengan rileks, dengan santai, dengan lapang dada, tidak ada pertentangan, mencoba mengolah, mencoba menganalisa. Setelah itu kita pahami dan menjadi pedoman keilmuan dan tidak mudah terombang-ambing dengan ilmu-ilmu yang dibawa oleh manusia. Begitu saudaraku, semoga sedikit apa yang saya baca ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dan membuat kalian semakin lapang dada, semakin orang yang ingin banyak tahu tentang ilmu-ilmu Tuhan melalui pengalaman rohani teman saya. Semoga ini menjadi analisa baik dan mempunyai hawa baru tentang keilmuan Tuhan. Akan lebih baik lagi kalau kalian melakukan perjalanan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan hidupmu dengan tidak percaya bertemu dengan Tuhan. Karena seperti itu kalian sulit untuk memahami banyak hal tentang ilmu-ilmu Tuhan. Sementara kita hidup di bumi ini seharusnya berada dalam bimbingan Tuhan, bukan bimbingan kita. Boleh kamu melakukan bimbingan kita, tapi selalu konfirmasikan kepada Tuhan. Kalau kamu mau mengkonfirmasikan Tuhan, percayai dulu perjalanan ketemu dengan Tuhan. Salam damai, salam menganalisa sesuatu yang baru. Semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Mari, Bo.